Si Byron udah mikir, "Oh ini cewek udah nggak beres nih, udah harus diapain lagi nih biar si Carol berhenti melakukan hal-hal absurd kepada dirinya." Hai Besti, balik lagi sama aku, Sandra Kirana di cerita kecil-kecilan. Kasus yang lagi rame banget belakangan ini adalah soal perselingkuhan. Kalau kalian notice, di beberapa waktu lalu itu banyak banget berita tentang perselingkuhan, entah itu istrinya atau suaminya yang berselingkuh. Nah, kali ini aku mau bawain cerita tentang satu perempuan yang kelakuannya itu bener-bener cegil. Cegilnya di atas cegil, dia tuh sesepuhnya Jin Dasim kalau kata bahasa zaman sekarang ya, buat menyebut julukan perempuan-perempuan yang berselingkuh dari suaminya atau menjadi selingkuhan suami orang. Nah, jadi ada satu perempuan bernama Lady Caroline Lamb yang lahir pada tahun 1785 bulan November di Britania Raya. Masa kecil Caroline ini cukup unik karena dia itu pas kecil sedikit tomboy, terus dia itu gampang lucu dan juga berjiwa nekat. Caroline ini tidak mengenyam pendidikan, bahkan dia itu belum bisa baca tulis sampai akhir remajanya. Namun saat dia beranjak dewasa, Caroline ini menjadi wanita yang periang, ceria, dan penuh dengan kebahagiaan. Caroline ini juga gemar menggambar dan menulis novel. Caroline ini adalah satu-satunya putri dari Frederick Ponsonby, seorang bangsawan Inggris Irlandia yang dikenal karena pernikahannya bersama Lady Henrietta Spencer, sang ibu dari Caroline. Nah, ayahnya Caroline ini saat itu menjabat sebagai Earl ketiga Bessborough. Nah, itu tadi dia sekilas tentang profilnya Caroline Lamb. Dan kali ini aku mau ceritain tentang segimana sih cegilnya si Carol ini. Siapa cegil sekarang yang lagi banyak diomongin? Yule. Siapa lagi yang itu udah kalah, itu bukan apa-apa dibandingkan si Caroline ini. Jadi pada tahun 1805, Caroline menikah dengan seorang laki-laki bernama William Lamb pada saat Caroline berusia 20 tahun. Nah, di masa awal pernikahannya ini, ternyata Caroline tidak begitu merasa bahagia. Seperti yang dilansir dari Wikipedia bahwa Caroline ini tertekan oleh hasrat. Nah, singkat cerita, Caroline ini mengunjungi sebuah acara sosial di Holland House di London. Dan di sana dia bertemu dengan seorang penyair yang terkenal banget bernama Lord Byron. Nah, si Lord Byron ini terkenal sangat tampan, multitalenta, juga dia tuh seorang fuckboy karena ceweknya banyak banget, terus anehnya banyak cewek yang ngantri buat ngedate sama dia. Nah, begitupun si Caroline ini, dia salah satu fansnya Byron sebelum ketemu sama dia, dan beberapa kali Carol ini menuliskan surat sebagai fans karena ia sangat mengagumi karya-karyanya si Byron. Nah, tapi pas pertemuan itu, mereka kan kenalan nih kayak, "Oh iya, aku Carol, aku Byron," gitu ya. Nah, di situ si Carol ini kayak mencoba buat ngulur dulu si Byron, biar nggak kelihatan banget nih kalau dia itu penggemarnya si Byron gitu. Bahkan si Caroline ini pas ngeliat kayak si Byron dikelilingi cewek-cewek banget, bener-bener dikerumunin, Carol ini menuliskan sebuah kalimat yang jadi ikonik kalimatnya Carol, yaitu "Mad, bad, and dangerous to know." Tapi anehnya justru karena sikapnya si Caroline ini yang ogah-ogahan sama si Byron, justru membuat si Byron ini menjadi tertarik untuk, kok ada ya cewek yang gak mau deket-deket sama aku gitu, pikirnya si Byron. Tapi di saat yang bersamaan, Byron ini mikir kalau, kayaknya enggak juga sih, kalau buat si Carol ini, dia kan lebih tua dari aku 2 tahun. Jadi pada saat itu, si Byron berusia 24 tahun dan si Carol 26 tahun. Terus menurut si Byron juga ini, Carol tuh bukan tipe dia banget, karena Carol mempunyai perawakan yang kurus, sedangkan Byron sukanya yang montok-montok gitu. Tapi karena ya itu tadi, kelihatannya si Carol ini tuh nggak tertarik, kayak jarang banget ada cewek yang nggak tertarik sama aku, pikirnya si Byron. Kenapa nih kok si Carol ini kelihatannya nggak tertarik? Akhirnya dikejar lah sedikit-sedikit sama si Byron. Awalnya Byron ini mengundang Caroline ke pesta waltz, yang dimana disitulah mulai tumbuh-tumbuh benih asmara di antara mereka. Dan begitu mereka publish nih hubungan mereka, itu satu London benar-benar heboh, kayak, "Hah?
Carol yang punya suami seorang William berselingkuh sama Brondong. Itu kayak siapa? Pokoknya di sana udah heboh banget dan drama pelik pun dimulai. Ternyata Carol dan Byron ini sama-sama obses satu sama lain, guys. Mereka itu kalau di media gitu ya, kalau sekarang tuh sebutnya media, itu mereka kayak saling sindir, kayak ih apa sih, tapi di belakang mereka tuh saling cinta, saling bucin, lengket banget. Nah pasti kalian mempertanyakan respon suaminya si Carol kan, si William, kayak kok satu kota udah tahu, William memang diem aja. Tapi kebetulan banget William ini tahu betul sifat dari istrinya yang penuh drama. William menyikapi kejadian perselingkuhan ini dengan sangat chill. Sampai William bilang kalau udahlah ini gak akan lama. Bentar lagi juga si Byron bakal ninggalin si Carol, kok lihat aja nanti, pikirnya si William. Tapi perselingkuhan ini ternyata terjalin cukup lama, sekitar 6 bulan. Namun pas setelah 6 bulan ini si Byron mulai kayak bosen, terus capek menghadapi sikap-sikap anehnya si Carol yang obses banget sama dia. Barulah di situ si William, suaminya Carol ini turun tangan menyelamatkan istrinya yang lagi galau karena diselingkuhin sama selingkuhannya. Bingung nggak kalian? William ini bawa Carol ke Irlandia untuk healing biar dia bisa move on gitu. Tapi bukannya move on di Irlandia, si Carol ini masih aja surat-suratan sama si Byron, dan sama si Byron juga dibalas suratnya. Jadi mereka tuh LDR, udah nggak ada hubungan status, tapi masih surat-suratan gitu, masih berkomunikasi. Aduh, ini si Carol nggak tahu aja ya zaman sekarang tuh selingkuh bisa pakai kata. Nah, setahun kemudian di tahun 1813, Carol baliklah ke London dan gak sengaja bertemu lagi sama si Byron. Si Carol kayak, itu ada si Byron gitu. Dia pikir mereka akan kayak, wah kangen-kangenan, memadu kasih gitu ya pas mereka bertemu. Secara tidak kebetulan itu, ternyata si Byron ini cuek banget, bes. Jadi kayak, udahlah apa sih, udah nggak mau lagi gitu si Byron berhubungan dengan si Carol. Nah, si Carol pun diperlakukan dengan seperti itu. Dia ngamuk dong di pesta itu dan ngancem bahwa dia akan menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi tanggapannya si Byron ini tuh kayak pas ditangkepin dia tuh caper. Dia tuh cuma pengen gue perhatiin aja gitu, kata si Byron ke teman-temannya. Nah, terus jadi nggak si Carol ini menghilangkan nyawanya? Ya enggak dong, mana ada cegil menyerah gitu aja. Lihat, aku bakal ceritain hal yang lebih cegi lagi dari si Caroline. Caroline ini sampai sempatnya nyamar jadi seorang pelayan laki-laki buat bisa masuk ke rumahnya si Byron. Dan pada suatu hari ia memberi Byron sepotong surat dan di dalamnya ada rambut dia sendiri yang dia potong. Lalu surat itu bertuliskan, aku memotongnya kependekan dan jadi berdarah. Surat itu dikasihin lah ke si Byron. Dan akhirnya si Byron pun kan kayak, ih ini apa? Jijik banget gitu kan. Dan pada saat yang bersamaan si William pun tahu nih kelakuan istrinya nih yang nyamar jadi laki-laki pengen masuk ke rumahnya si Byron. Akhirnya si William ini ya udahlah gue layani nih drama istri gue gitu kan. Terus suatu hari si William itu kayak ngejailin si Carol. Itu dia ngelempar petasan-petasan kecil ke si Carol yang wujudnya itu lagi jadi laki-laki gitu ya. Karena si Carol ini marah gitu digituin sama suaminya sendiri, dia lempar bola ke kepalanya si William sampai berdarah. Terus si William itu ngomong, oh my lady, you have killed me, kata si William ke pelayan laki-laki itu yang notabene adalah istrinya sendiri. Kayak ngesarkasin gitulah si William. Nah di sisi lain si Byron udah tahu kan kalau si Carol ini menyelinap masuk ke rumahnya dan menyamar sebagai pelayan laki-laki. Si Byron udah mikir, oh ini cewek udah nggak beres nih, udah ini harus diapain lagi nih biar si Carol berhenti melakukan hal-hal absurd kepada dirinya. Sampai akhirnya si Byron ini nulis surat ke ibu mertuanya Carol yang which is adalah mamanya William bahwa perilaku menantunya ini udah di luar batas banget, udah cegil maksimal, jadi tolong ini gimana caranya biar Carol berhenti. Dan setelah itu Carol marah kan, dia ngebakar surat-surat dan hadiah-hadiah pemberian fans Byron di api unggun rumahnya Byron dong. Dan ini menarik banget, akhirnya Byron ini menikah di tahun 1815 dengan seorang gadis cantik bernama Anne Isabella, atau sering juga disebut dengan Annabella Milbanke. Nah, Annabella ini adalah seorang gadis yang cantik, terpelajar, cerdas, dan baik hati yang benar-benar kontras banget sama sifatnya si Byron yang fuckboy tadi.
Kalian tahu nggak si Annabella ini siapa? Si Annabella ini adalah keponakan mertuanya si Carol alias iparnya si William. Jadi mamanya si William ini bilang ke si Byron bahwa ngedesak, udah kamu daripada dikejar-kejar terus sama si Carol sama menantu aku jodohin aja deh sama keponakan aku gitu, kata mamanya si William. Aku punya keponakan cantik, baik, cerdas, udah nikah aja sama dia, namanya Annabella. Akhirnya si William pun setuju dan mereka menikah. Tapi setelah menikah pun akhirnya nggak bertahan lama. Byron dan Annabella ini bercerai setelah putra satu-satunya mereka lahir yang bernama Ada Augusta Byron. Anna menceraikan Byron pada tahun 1816 dikarenakan rumor perselingkuhannya dan juga ada kabar bahwa Byron ini incest dengan saudara tirinya yang bernama Augusta Leigh. Dan dampak dari perceraian itu, si Byron ini mendapat cancel kultur dari masyarakat London. Sampai akhirnya Byron meninggal pada tahun 1824 yang membuat Caroline histeris banget mendengar kabar bahwa selingkuhannya meninggal dunia. Di situ Caroline benar-benar patah hati, gak bisa move on, galau segala-galaunya sampai demam berhari-hari. Ada juga sumber menyebutkan bahwa Carol ini sempat nulis novel berjudul Glenarvon yang secara terang-terangan mengejek banyak tokoh di Inggris, juga mengejek suami dan selingkuhannya sendiri. Karena kejadian itu, si Byron ini meninggal dunia, kondisi mentalnya Carol ini mulai nggak stabil. Dia mulai kecanduan alkohol dan mulai kecanduan opium cair. Carol mengalami depresi berat dan ledakan amarah yang meluap-luap yang pada saat itu disebut dengan histeria. Mungkin kalau sekarang itu disebutnya bipolar kali ya. Seiring dengan kesehatan mentalnya yang terus-terusan menurun dan akhirnya juga kondisi fisiknya juga mulai memburuk, William sang suami ini benar-benar sabar banget mengurusi Carol dengan sepenuh hati. Dari mulai sakitnya, dari mulai dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia sabar menghadapi si Carol yang tantrum, dan sampai akhirnya si Carol ini meninggal pada tanggal 25 Januari tahun 1828 di usianya yang 42 tahun. Nah, itu tadi cerita tentang Caroline Lamb, di mana dia itu benar-benar sesepuh cegil banget. Ini abad keberapa? Udah ada cerita perselingkuhan sama berondong yang lebih hot dari suaminya, kabarnya gitu. Terus dia ngelakuin hal-hal absurd untuk caper keselingkuhannya, sedangkan suaminya benar-benar baik banget, sebaik itu si William. Nah, jangan lupa komen di bawah untuk kisah ini dan untuk kisah apa lagi yang harus aku ceritain di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe juga lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bestie.